Selamat siang Pak. Perkenalkan Pak, saya Yulia Vera, mahasiswa STIK Muhammadiyah Pontianak. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan hipertensi kepada lansia, pada Bapak. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Randy. Oh, Bapak Randy, baik Pak. Nah begini Pak, mengenai pendataan yang kami ambil kemarin mengenai Bapak, saya ingin memberikan penyuluhan sedikit Pak tentang diet hipertensi. Nah, ini Bapak boleh sama-sama lihat, ini websitenya Pak. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak hipertensi itu apa? Enggak. Oh, nggak tahu. Baiklah Pak. Saya akan menjelaskan sedikit Pak ya, apa itu hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah tekanan yang tinggi Pak, lebih dari 130, ya kan? Dan itu bisa terjadi pada orang yang sudah lansia Pak. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Bapak apa itu diet hipertensi. Bapak udah tahu diet hipertensi itu apa? Belum tahu Pak ya. Nah, diet hipertensi itu adalah jenis dan komposisi makanan yang diatur untuk penderita hipertensi Pak. Nah, apa tujuan diet hipertensi itu? Nah, untuk membantu menurunkan tekanan darah sehingga komplikasi dari penyakit hipertensi dapat kita minimalkan Pak. Nah, apa saja yang boleh dimakan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi? Nah, dari kalau sumber kalorinya itu ada beras, kentang, makaroni, bihun, tepung-tepungan, itu untuk kalorinya Pak. Kalau sumber hewaninya ada daging, ayam, nah semua terbatas kurang lebih dari 50 gram aja Pak boleh dikonsumsi. Nah, susu itu tanpa lemak, telur paling banyak sebutir saja Pak satu hari, itu tanpa kuningnya Pak ya, hanya putihnya saja. Nah, kemudian sumber protein nabati itu bisa kacang-kacangan kering, tahu dan oncom. Kalau sumber lemak ada santan, tapi dibatasi juga jumlahnya Pak, nggak boleh terlalu banyak untuk penderita hipertensi. Kemudian untuk sayuran yang tidak menimbulkan gas, seperti yang menimbulkan gas seperti bayam, kangkung, buncis, labu dan wortel, ya. Kemudian buah-buahan itu merupakan jenis-jenis makanan yang boleh dianjurkan untuk penderita hipertensi. Kemudian pada bumbunya apa saja yang boleh digunakan? Ada pala, kayu manis, asam, bawang merah, bawang putih, dan garam tidak boleh lebih dari 15 gram. Di sebarak garam yang harus Bapak tekan pemberiannya Pak ya Pak ya. Nah, dan makanan apa saja yang tidak kita anjurkan kalau Bapak mau tahu? Nah, makanya tidak boleh Bapak makan makanan yang banyak mengandung garam Pak, seperti dendeng, abon, daging asap, dan asin, telur asin, dan ikan teri itu tinggi garam Pak. Sebaiknya jangan Bapak konsumsi. Kemudian makanan yang banyak mengandung kolesterol seperti makanan dari hewan, otak, ginjal, limpa, jantung, jeroan itu tidak boleh Pak dikonsumsi. Kemudian makanan yang mengandung lemak jenuh seperti lemak hewani, kelapa sawit, minyak kelapa, dan alpukat. Kemudian makanan yang banyak menimbulkan gas seperti kol, sawi, loba itu Bapak hindari juga Pak, untuk mencegah hipertensi Bapak yang meningkat. Nah, cara mengatur dietnya, hindari penggunaan kelapa, minyak kelapa, lemak hewani, margarin, mentega. Nah, kemudian batasi penggunaan daging hingga 3 kali penggunaan seminggu. Jadi seminggu itu bolehnya 3 kali aja Pak, tidak boleh lebih Pak ya, jangan setiap hari ya kan. Kemudian paling banyak pun 50 gram aja Pak sekali makan, satu potong itu 50 gram. Kemudian susu krim sebagai pengganti susu penuh. Batasi konsumsi telur hingga makan 3 kali seminggu. Batasi penggunaan gula, makanan dan minuman seperti Coca-Cola Pak, Fanta tidak boleh Pak ya. Kemudian banyaklah makan sayur dan buah. Nah, itu adalah beberapa yang perlu Bapak ketahui tentang diet pada pasien-pasien hipertensi Pak. Nah, kira-kira ada yang pengen Bapak tanyakan nggak? Kira udah cukup. Ya cukup penjelasannya. Oh, berarti Bapak udah paham Pak ya. Nah, kalau Bapak udah paham, boleh saya tanya Bapak, kira-kira Bapak tahu nggak apa yang tidak boleh dimakan pada penderita hipertensi? Jeroan ya, Bapak pasti paham. Apa lagi Pak? Usus dan garam yang harus dikurangi, dibatasi pemberiannya. Kemudian daging-daging juga jangan lupa Pak. Nah, terus Bapak kira-kira ada yang ingin Bapak tanyakan lagi enggak dengan diet hipertensi yang bisa Bapak misalnya aplikasikan untuk di rumah biar tekanan darah tidak naik? Kira-kira ada yang Bapak tanyakan? Nah, ada yang sudah paham Pak ya? Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan tensi Bapak tuh tetap stabil. Ini boleh Bapak bawa, Bapak baca-baca. Nah, ini ada dietnya di sini Pak ya.
Terima kasih Pak.